via gambar teknik ya. Saya akan record terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi ya hari ini di pertemuan kedua kita ya. Pertemuan kedua kita ini nanti saya akan membahas tentang dasar-dasar gambar teknik ya, yaitu di situ nanti belajar apa itu gambar teknik ya, fungsinya untuk apa ya, kemudian alat-alat gambar teknik itu apa saja ya, nanti kita pelajari ya. Jadi kita masih belajar tentang dasar ya, dasar teorinya ya, belum langsung menggambar secara manual ya. Nanti di pertemuan kedua baru kita coba untuk masuk ke gambar manual ya. Oke ya. Ini ada berapa pesertanya di kelas ini ya? Saya lupa. Nanti sambil saya cek terlebih dahulu ya. Di keadaan si kuliah, di kelasnya, gambar teknik, kelasnya P1 ya, betul ya. Kelas P1 itu ada 17. Oke, 17 yang sudah join ada sekitar 14 ya, masih ada 3 orang yang belum masuk ya. Oke, sambil menunggu ya, kita langsung masuk ke materi saja ya. Untuk materi ya, itu sudah ada di Bismart ya. Nanti kalian bisa download ya, atau sudah download mungkin ya. Sudah ada yang buka Bismart ya. Sambil saya cek di Bismart. Di di ini ya, saya share saja, share screen ya. Sudah masuk lagi ya? Belum ya? Oke, oke ya. Jadi di topik pertama ini ada dasar-dasar gambar teknik ya. Nanti membahas tentang dasar-dasar gambar teknik ya. Mana lagi tadi ya? Ada yang masuk lagi? Belum. Oke ya. Fungsi gambar teknik ya, macam-macam gambar teknik mampu menggunakan peralatan gambar ya. Ya, sudah semua ya. Oh, ini ada yang masuk lagi. Ada yang mau masuk. Oke, sudah join ya. Baik. Di sini ada dua materi ya. Sebenarnya yang di atas ini bentuknya adalah PowerPoint ya, PDF ya. PowerPoint yang di PDF-kan ya, materi apa buat paparan ya. Kemudian yang materi satunya lagi itu adalah diktat ya, materi diktat ya. Nah, ini diktat. Nanti kalian bisa download ya, sambil download. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas dasar-dasar gambar teknik ya. Tampilan sudah bisa terlihat ya di layar ya. Oke, baik ya. Jadi yang dimaksud gambar teknik, kalian sudah sering mendengar mestinya ya. Mungkin ada yang di SMK, mungkin ada terkait mata pelajaran ini juga ya. Untuk yang SMK, kalau SMA enggak ada sepertinya ya. Jadi merupakan gambar teknik adalah merupakan alat ya untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik ya. Gambar teknik bagi teknisi jauh lebih singkat dan jelas dibandingkan bahasa lisan, tulisan maupun isyarat. Nah, ini jadi gambar teknik itu merupakan alat komunikasi sebenarnya ya, alat komunikasi di mana dengan menyampaikan sebuah ya gambar ya, kertas yang di atasnya berisi gambar itu akan jauh lebih mudah daripada menceritakan secara narasi gitu ya, secara lisan ya, atau mendeskripsikan sesuatu gitu. Jadi misalkan punya sebidang tanah mau dibangun dibangun rumah begitu ya. Kita sudah mempunyai tukang begitu ya, terus
ngomong ke tukangnya, tolong dibuatkan rumah, ya ini ada luas tanah sekitar 100 meter gitu ya, tolong dibangunkan rumah, denahnya nanti apa namanya ya rumahnya ada terdiri dari 2 lantai begitu ya, kemudian tolong yang di lantai pertama dibuat ruang tamu, kemudian ada juga 2 kamar tidur ya, 2 kamar mandi, dapurnya di belakang, kemudian ada carport ya, di belakang ada taman. Nah, luas kamarnya nanti ukurannya 3 kali 3 dan 3 kali 6 misalkan. Kemudian untuk carport ukurannya 2,5 meter kali 3 meter gitu ya. Nah, kamar mandinya ukurannya sekian kali sekian ya. Dapur berada di belakang ya. Kemudian ada sedikit taman. Nah, kan pusing toh yang mendengarkan toh. Karena apa hanya mendengarkan saja ya, mendengarkan tanpa ada gambaran ya, hanya membayangkan. Nah, bandingkan misalkan ya eh, ya tukang atau kontraktornya itu nanti kita berikan sebuah apa namanya, gambar desain ya atau layout denah gitu ya. Nah, misalkan ini denahnya seperti ini gitu ya, ada lantai 1 ya, kemudian ada lantai 2 begitu ya. Nah, maaf gambarnya enggak terus ya. Kemudian di sini juga ya dipetak-petak ya, digambarkan ya seperti itu ya. Nanti ada apa namanya? Ini ada carport ya, atau parkiran mobil ya. Ini teras ini ya. Kemudian kamar gitu ya, ada ruang tamu ya, ada kamar ya. Ini hanya contoh aja ya, misal ya, kemudian di belakang itu kamar mandi, dapur dan taman misalkan. Nah, kamar tidur ya, hanya misal saja ya. Kalau kita memberikan gambaran yang seperti ini ya, ya ini tentunya dengan ukuran-ukuran yang betul ya, dengan standar-standar yang betul ya. Di ruang tamu gitu ya, di lantai 1 ya, lantai 1, lantai 2 di sini. Nah, lantai 2 misalkan ada balkon di depan ya, gitu ya. Kemudian di sini tangganya ya, tangganya untuk lantai atas, tangga untuk naik turunnya ya. Nanti ini bisa di atas ini misalkan ya ada kamar juga ya, misalkan ada apa namanya ruang keluarga gitu ya, dan lain sebagainya. Itu contoh saja ya. Nah, kemudian ukurannya di mana? Nanti misalnya ukurannya ya, dari sini misalkan 3 meter ya. Di sini juga itu ya, kalau 3 meter ya, misalkan 2 meter. Ini misalkan ya, nah, ini untuk menjelaskan bagaimana peran dari apa namanya lebar depannya ini misalkan 6 meter ya. Ini dengan ukuran apa standar-standar yang baku ya, simbol-simbol yang baku. Yang atas juga sama ya. Nah, bandingkan misalkan tadi dengan hanya bicara saja, ngomong saja, menyampaikan secara lisan, dibandingkan dengan kita memberikan denah ya, seperti ini, layout yang jelas ya. Misalkan aja ada keterangannya ya, keterangan ya. Paginya ada di sini keterangannya apa saja. Misalkan apa namanya, tembok menggunakan bata merah ya, atapnya dengan baja ringan ya, kemudian apa namanya, pondasi dengan batu kali ya, kemudian atapnya menggunakan apa namanya genting ya, genting diberikan eh, gambar teknik seperti ini ya. Ya, ini namanya gambar teknik ya. Jadi memuat apa saja di sini, ada memuat gambar ya, garis-garis ya, angkanya mungkin ya tadi ya, menentukan ukuran, simbol-simbol ya, simbol-simbol misalkan ada ini menghadap utara, utaranya di sebelah sana, arah mata angin ya, utaranya di sebelah atas, simbol penjelasan singkat namun lengkap. Penjelasan singkat ya ini yang ada izinnya ya. Kemudian ada juga apa namanya etiket ya, etiket gambar itu kayak kepala gambarnya ya.
judulnya, yang membuat siapa, daftarnya siapa ya. Nanti ada di ini ya gambarnya ya. Misalnya di pojok kanan bawah gitu ya. Kan dalam satu lembar kertas begitu lebar gitu ya. Nah, nanti di pojok kanan bawah ini ada keterangan ya, rumah apa judulnya gitu ya, nanti beberapa kemudian daftarnya yang menggambar siapa gitu ya. Oke, jadi tadi yang apa namanya ketiga ini bisa saya jelaskan dalam gambar ya. Saya bisa menjelaskannya dengan gambar ya, tidak dengan kata-kata. Gambarnya seperti ini, garis-garis ya, nah, putus-putus, misalkan garis tebal ya, garis titik, kemudian strip, titik strip, nah, itu nanti apa ya? Nanti ada arsiran ya, artinya apa? Nah, jadi fungsi gambar teknik ya akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada orang lain ya. Nah, tentunya dengan standar-standar tertentu ya. Kalau asal-asal ya nanti apa namanya belum tentu bisa dibaca orang lain. Tentunya ada standarisasi gambar ya. Nanti di slide berikutnya ada tentang standarisasi gambar teknik ya. Terkait dengan simbol, terkait dengan ukuran, nah, itu kan sudah terstandaris secara internasional ya. Nah, mungkin saya ambilkan contoh ya, sebentar saya stop dulu. Masih lagi 18 ya. Saya setting kembali. Nah, ini misalkan contoh ya. Contohnya sebuah produk ya, namanya apa? Kursi roda elektrik ya. Jadi ada kursi roda yang dipasang setang ya di depannya ini yang bisa apa namanya secara elektrik bisa menjalankan ya tanpa harus memutar roda manual ya. Nah, ini saya menunjukkan gambar teknisnya ya, bukan kontennya ya, tapi lebih ke arah gambarnya. Nah, kalau dijelaskan misalkan saya mau membuat apa namanya sebuah kursi roda yang depannya bisa dipasang ya sebuah kemudi elektrik ya. Ada baterainya, ada stangnya, ada remnya, ada rodanya. Nah, kalau dijelaskan seperti itu tanpa melihat ini nanti bagian teknisi untuk yang membuat apa namanya alat yang dimaksud bingung ya, bingung menerjemahkan apa yang dimau begitu ya, apa yang diinginkan dari orang yang akan kepengennya seperti apa alat yang dibuat. Nah, kalau dibuat dituangkan dalam sebuah gambar begitu ya, seperti ini begitu. Kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang jelas ya, gambar-gambar apa namanya ya ada judulnya di sini ya. Nah, ini namanya etiket gambar ya. Jadi etiket gambar, nah, jadi ada nama alatnya apa begitu ya, dan ukuran kertasnya tiga gitu ya. Kemudian ada nama ya, nama-nama yang drafternya, ada nama yang menyetujui begitu ya. Nah, ini hanya sebatas contoh saja ya untuk menggambarkan gambar teknis yang betul gitu ya. Nah, dari sini nanti bisa di apa namanya diperjelas ya. Jadi bisa tampak atas ya, tampak samping, tampak bawah ya. Kemudian sudutnya diputar sekian derajat biar terlihat ada gambaran secara ya tentang produk yang akan dibuat dalam bentuk gambar ini ya. Oke, misalkan ini tampak atas ya, tampak depan ya, tampak samping ya, tampak belakang ya, ya begitu ya. Nah, kemudian disertai dengan ukuran ya. Tadi di apa slide itu ada keterangan bahwa ini ya memuat gambar garis-garis angka-angka ya, simbol-simbol dan penjelasan. Ya, ini ada angka-angkanya menunjukkan dimensi terbesarnya ya ada 1,337 meter ya. Kalau ini dalam satuan milimeter ya. Dan tingginya adalah 923 milimeter. Dari as roda depan sampai as roda belakang itu panjangnya sekian milimeter. Ini kalau dari tampak belakang dimensi lebarnya itu terbesar
642 mm ya. Nah, kemudian akan lebih jelas di potong-potong ya gambar bagiannya ya. Nah, kalau dilepas nanti bentuk apa namanya elektriknya nanti bentuknya seperti ini ya, gitu ya. Contoh ya. Nah, ini juga nanti didetailkan lagi ukuran-ukurannya berapa saja. Ya. Nah, ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping ya, tampak atas, tampak bawah. Nah, ini kemudian ukuran-ukurannya bagian yang ini saja ya. Ini menjelaskan tentang gambar teknik ya. Ini apa namanya ya untuk mendesain sebuah program. Nanti kalau elektronika lebih ke arah menggambar rangkaian elektronika ya, simbol-simbol elektronika seperti apa ya, kemudian terang-terangannya, besarannya berapa, kemudian om misalkan. Nah, ini di sini juga dimensi terbesar, dimensi tingginya berapa, dimensi lebarnya berapa, kemudian jari atau ya diameter rodanya berapa besar ya gitu ya. Chat suaranya kurang jelas. Oke. Ya. Kemudian ya ukurannya lebih detail ya. Ini saya tempelkan mic-nya. Ukurannya lebih detail lagi. Ini berapa mili ya dari yang apa namanya? Nah, bisa lebih jelas lagi ya. Dan di sini sekian 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 ya. Stangnya, kemudian ketinggiannya berapa, termasuk juga ya meternya ya, diameternya. Diameter kemudian apa namanya? Lebar rodanya berapa milimeter ya. Nah, ini ada sekitar 3 cm, 3,4 cm gitu ya. Nah, sama ya. Ini juga ya, lebih detail lagi tampak atas ini berapa. Kemudian mungkin bisa dilepas lagi ya, diperkecil lagi komponennya, jadi akan lebih detail lagi tentang roda depannya, ukurannya, diameter dari titik pusat ke roda paling luar ya. Kemudian peleknya mungkin lebarnya berapa ya, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini ya. Nah, kemudian ini kalau dilepas lagi rangkanya bentuknya seperti ini dengan ukuran yang masing-masing ya. Nah, ini misalkan untuk kotak baterainya dan lain sebagainya. Nah, ini ukuran-ukurannya jelas ya. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar teknik ya, gambar teknik. Nah, sampai juga ini ya apa klemnya ya, klemnya klem apa buat menguncinya ya, penguncinya. Ya, ini sekedar contoh ya, sebuah gambar apabila disodori seperti ini maka nanti teknisinya ya atau orang yang akan membuat itu akan lebih mudah ya, lebih mudah dalam memahami apa yang akan dibuat karena sudah dibuat secara jelas ya, ukuran dari yang apa dimensi terbesar sampai bagian-bagian rangka yang paling kecil ya gitu ya. Itu juga nanti untuk gambar teknik elektronika juga ya ada apa namanya komponen-komponennya itu kan sudah terstandarisasi ya. Gambar resistor seperti ini, apa induktor seperti ini ya, sudah ada standarnya ya. Nanti eh, apa namanya makanya bisa digunakan secara standar internasional ya. Jadi eh, gambar yang kita punya gitu ya, orang lain baca pun itu bisa begitu ya. Nah, sama halnya misalkan membangun konstruksi begitu ya, membangun proyek kereta cepat misalkan ya, ataupun jembatan layang atau flyover ya, misalkan kerjasama dengan luar negeri begitu ya, dengan Cina, dengan Jepang atau dengan Eropa begitu ya, itu ya sama gambarnya, gambar tekniknya ya satu ya, orangnya mau dari Eropa, mau dari Asia, mau dari Indonesia sendiri, baca gambar apa namanya desain gambar tekniknya ya bisa membaca ya karena itu terstandarisasi secara internasional ya. Ya, jelas ya. Jadi fungsi gambar teknik ini ya tadi ya sebagai alat komunikasi saya bilang ya, untuk terwujudnya sebuah produk ya, mesin atau benda teknik lainnya ya. Nah ini produk ya, salah satunya yang saya contohkan ya, atau benda teknik lainnya misalkan ya rangkaian elektronika ya gitu ya,
PCB atau layout PCB, layout apa namanya komponen itu kita masuk ke dalam gambar teknik ya. Nah, kalau komunikasi untuk orang teknik yang merupakan bahasa orang teknik ya, lebih mudah apa namanya membuat sketsa gambar ya, kemudian sampaikan daripada harus menjelaskan secara lisan ya, atau tertulis ya. Nah, tertulis misalkan sekian apa namanya paragraf itu nanti tidak apa namanya tidak paham apa yang diinginkan ya gitu ya. Mudah tadi misalkan secara gambar sudah mudah ya untuk mau membuat. Kemudian yang poin kedua sebagai bahan informasi teknik ya. Merupakan suatu informasi teknik yang disampaikan itu dari pemesan ke gambar. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita pesan custom begitu ya, kemudian didesain dulu ya, didesain kemudian ditanyakan desainnya seperti ini, setuju atau tidak gitu ya. Tidak langsung serta merta Pak pengen seperti ini, oh iya, nah, langsung dikirimkan barangnya, nanti tidak sesuai ya, karena tidak ada gambaran secara pastinya ya. Sehingga dari ide nanti diterjemahkan menjadi sebuah gambar ya. Nah, dari gambar itu nanti bisa didiskusikan sesuai atau tidak dengan keinginan gitu ya. Nah, jadi gambar di sini bisa apa namanya kata lainnya ya drafter ya, operator mesin itu yang membuat ya, dan perakitan yang manufaktur yang membuat ya. Nah, jadi sebagai kemudian yang ketiga ya sebagai gagasan dan pengembangan ya. Nah, kita punya suatu gagasan ide yang melintas ya, misalkan membuat suatu mesin dan energi matahari atau yang lain. Nah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk sketsa ya, seperti tadi saya sampaikan. Misalkan kita apa namanya apa ya ya UKM ya, UKM usaha kecil menengah ya, biasanya masih menggunakan peralatan-peralatan manual ya, gitu ya, masih marut dengan manual, masih mengupas apa dengan manual gitu ya, kemudian menggorengnya dengan manual gitu ya. Nah, dan kalian terpikirkan sebagai orang teknik gitu ya, punya ide gitu, bagaimana kalau misalkan dibuatkan sebuah teknologi tepat guna, nanti bisa meningkatkan produktivitas dari usaha kecil menengah ya, usaha kecil menengah macam-macam ya, UKM jamu, UKM apa, makanan kecil ya, makanan ringan ya, UKM penghasil kerajinan tangan misalkan ya, mereka membutuhkan alat sebenarnya ya, kalau tidak punya solusi ya, akhirnya mereka menggunakan macam-macam. Misalkan kalian memiliki ide ya, mungkin dipecahkan dengan teknologi ini ya, pastinya untuk memarut atau mengupasnya akan lebih cepat dibandingkan mengupas secara manual ya. Dia butuh waktu berjam-jam, dengan mesin ini bisa hemat waktu 90% ya. Kan efisiensinya tinggi sekali. Kalau ngupasnya 10 jam biasanya, dibandingkan dengan mesin itu 1 jam sudah selesai. Katakan seperti itu ya. Jadi kalian bisa membayangkan saya akan buatkan alat seperti ini ya, kalian sketsa gambar secara detail, kira ini bisa memberikan solusi buat mereka. Kalian menghasilkan dari ide bisa menghasilkan sebuah gambar, dan dari gambar bisa menghasilkan sebuah produk ya, jadi yang hasil karya ya, contoh yang lain macam-macam ya, bisa ya, bisa lakukan ya. Oke, sampai sini suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Benar, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Jelas ya. Saya kira ini sebagai pengantar masuk ke kantor teknik, karena ini penting, jadi tahu kalian untuk apa sebenarnya gitu ya. Ini adalah fungsi ya, fungsi paling tidak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini terkait dengan standarisasi ya. Tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa
gambar teknik ini standarisasi secara internasional. Jadi sebuah gambar itu bisa dibaca ya oleh orang-orang baik dari dari Indonesia maupun dari orang dari luar negeri ya. Gitu ya. Contohkan misalkan proyek yang dikerjakan kerjasama multilateral ya banyak negara ya, membangun tapi misalkan jembatan layang, jembatan Norel, apa namanya pembangunan kereta cepat ya, jembatan layang dan sebagainya gitu ya. Itu terdapat standarisasinya ya, bisa dibaca oleh semua orang. Jadi memiliki aturan yang jelas ya, secara nasional maupun internasional ya. Kalau nasional standarnya SNI, SNI itu mengacu kepada ISO ya, ISO itu standar nasional. Internasional standar organization, standar organization. Nah, ini SNI dan ISO standarisasi peraturan yang mengandung petunjuk dan larangan yang berpetunjuk produk akan dipatuhi sama. Intinya adalah standarisasi produk ya, standarisasi yang terkait dengan bagaimana membuat gambar teknik begitu ya. Standar itu seperti protokol ya sebenarnya. Protokol kalau kita komunikasi, telekomunikasi ya. Protokol misalkan kita beli HP ya, handphone itu dari luar negeri ya, banyak impor ya, dari Cina, merek-merek apa namanya ya, atau dari Eropa ya, pakai di Indonesia kok bisa begitu ya, padahal apa namanya dari negara yang berbeda ya, ya karena punya standar yang sama, standar teknologinya ya terutama ya, misalkan dual band atau triple band ya yang beroperasi di banyak frekuensi, dua frekuensi ya, support dengan 4G ya, 4G di Indonesia sama di luar negeri mungkin frekuensinya sama, jadi bisa digunakan ya, standarnya sama ya. Seperti itu ya. Dan peralatan-peralatan terkait dengan itu juga impor ya, tapi bisa digunakan di sini ya karena punya standarisasi yang sama ya. Jadi kompatibel ya istilahnya, kompatibel bisa digunakan. Oke, orang-orang yang terkait dengan bidang gambar teknik mungkin ada gambar ya, ada beberapa aktor yang bermain dalam gambar teknik ya, gambar operator mesin baik dengan industri dan pelajar yang suatu standarisasi ya, agar tidak ada salah paham ya. Jadi ya, kalau standarnya orang Indonesia gambar apa namanya resistor seperti ini, orang luar negeri gambar resistor seperti itu begitu ya, lain-lain kan nanti jadi repot ya. Ada resistornya seperti ini ya, gambar tidak berupa sosial atau kota seperti ini ya. Pilihan instansi dan ini sudah terstandarisasi ya. Kalau kita bikin gambarkan sendiri begitu ya, asal begitu resistor ya, contohnya ada R ya, dikasih tanda bulatan seperti ini misalkan. Kita nggak standar yang buatnya seperti ini ya, untuk kepentingan kita sendiri ya, saya sendiri gitu ya. Karena kalau kita diskusi dengan orang lain, kita tunjukkan gambar ini, pastinya tidak kekecilan. Bagaimana suaranya? Suaranya masih kekecilan atau sudah kencang? Saya tempelin lagi nih. Kurang keras? Udah jelas, Pak. Jelas ya. Oke ya, ini contoh ya, ini standar gambar komponen ya misalkan secara internasional. Tapi kita membuat gambar sendiri ya, resistor induktor I ya dibuletin atau apa. Ya tidak sesuai ya, tidak cocok, susah untuk diterima ya. Ini gambar apa nggak bisa. Nah, kalau kita beli peralatan dari luar dari impor begitu ya, kadang ada gambar yang kayaknya kita bisa membaca karena standarnya sama ya, standar internasional. Umumnya negara di dunia sudah dan bergabung dalam ISO yang International Standard Organization ya. Tadi standarisasinya sudah
internasional. Jadi, bisa dibaca, digunakan di berbagai negara ya, di dunia ya, di seluruh belahan dunia. Oke, ya, ini fungsi standarisasi tadi memudahkan komunikasi teknis ya. Ya, ibaratnya kalau kita ngobrol ya, kalian ini ada yang dari Medan ya, Mas Mas Ari kemarin ya, kemudian ada yang dari Jawa ya, Mas Ari ya dari Medan ya, ngomong pakai bahasa Batak misalnya kan ya, sana ya. Terus sama orang Jawa dengan bahasa Jawa begitu ya. Ya, yang satu bengok-bengok, yang satu bengok-bengok nggak tahu ya, karena nggak nyambung, karena nggak standar ya. Nah, makanya gunakanlah bahasa Indonesia ya, yang bahasa yang terstandarisasi begitu ya di lingkup wilayah NKRI gitu ya. Nah, kalau misalkan ngobrolnya dengan orang di luar negeri mau ke Eropa mau ke Asia ya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, itu bahasa yang standar ya. Nah, itu sebagai ilustrasi atau sebagai analogi saja ya bahwa nanti akan mudeng ya ngomong ya. Tolong buatkan ini itu. Oh iya. Nanti saya tuangkan dalam bentuk gambar. Nah, satu ngomongnya kalau bahasa Jawa, yang satu ngomong kalau bahasa apa yang lain begitu ya, bahasa Sunda bahasa atau yang lain begitu ya. Yo akhirnya enggak apa mismatch ya, mismatch itu tidak matching ya, enggak nyambung ngomongnya. Ini ngomong apa toh, ini bicara apa toh gitu ya. Nah, itu fungsi standarisasi gambar. Memberikan kepastian pada pembuat dan pembaca gambar ya dalam menggunakan aturan gambar menurut standar ya, itu jelas ya. Menyeragamkan aturan ya dan menjadi sederhana, menjadi solusi, memudahkan kerjasama antara perusahaan. Ya tadi saya bilang bahwa ada kerjasama multinasional, kerjasama bilateral gitu ya dalam satu wilayah ataupun antar negara ya. Berdasarkan pedoman bagi negara yang benar. Oke ya. Ini fungsi standarisasi gambar teknik ya. Jadi intinya semua bisa menggunakan ya, semua paham dengan apa namanya standar tersebut. Jadi bisa ya orang apa namanya baca itu sama ya. Tadi saya contohkan misalkan ngomongnya beda-beda ya, sama-sama nggak pahamnya ya ini ngomong apa. Satu ngomong apa, itu ngomong apa ya. Padahal sama-sama bicara, tapi standarnya beda ya, protokolnya lain kalau di komputer itu ya, kalau di bahasa komputer itu protokolnya beda begitu ya. Beda protokol nggak bisa gitu ya, nggak nyambung ya. Jadi laptop satu dengan laptop yang lain protokolnya sama, jadi bisa ngobrol ya, bisa bertukar data atau informasi ya. Tapi kalau protokolnya lain ya nggak bisa ya, apa namanya ya, tidak terjadi komunikasi ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini ya, saya kira jelas ya. Macam-macam standarisasi ya, ini GIS, NNI ya, DIN, ANSI, ISO, SNI, ini macam-macam standarnya. Tapi intinya sama ya. Memang kadang-kadang negara tertentu begitu ya, yang negara-negara besar ya, negara-negara dikuasa ya, ada Amerika, ada Jepang dengan teknologinya itu kadang-kadang ya punya standar tersendiri gitu ya. Ya ini ya oke, ini tadi ya tujuan dan standarisasi ya fungsinya. Kemudian kita baru masuk ke macam-macam peralatan gambar. Oke, yang apa sampai sini apakah ada pertanyaan? 18 orang. Pak, mau tanya Pak, Ya, kalau misalnya gambar teknik di gambar manual gitu ya ribet no Pak. Maksudnya harus diukur pakai penggaris satu-satu kalau nggak pakai 3D gitu loh Pak. ya betul ya, Mas Zaki ya, Mas Zaki ya. Jadi untuk yang tadi yang saya contohkan itu memang komputerisasi ya, terkomputer ya, atau pakai software ya, ada apa namanya AutoCAD gitu ya, ataupun yang lain ya begitu ya, ataupun software yang lain. Jadi eh, manual itu biasanya ya hanya untuk apa namanya, sekarang zamannya sudah komputerisasi ya, komputerisasi. Jadi nanti untuk menggambar apa namanya
komponen rangkaian elektronika itu kan kita menggunakan Proteus itu ya, Proteus ya. Proteus. Nah, di awal ini hanya sebagai pengantar dan memperkenalkan gitu ya, bagaimana terkait dengan gambar apa? Ya, gambar manual ya, tetap kita pelajari begitu ya. Kemudian setelah itu nanti berikutnya kita untuk menggambar rangkaian elektronika ya, komponen dan simbol-simbolnya itu nanti menggunakan software ya. Itu ya, Mas Zaki ya. Karena nggak mungkin menggambar secara detail, secara apa terperinci itu menggunakan manual ya. Mungkin sebelum ada software itu bisa ya. Maksudnya menggunakan itu ya, tampak depan, tampak ini. Tapi untuk saat ini ya sudah terkomputerisasi semua ya. Pembelajaran ini secara manual ya kita pelajari karena sebagai dasar-dasar ya agar kita tahu ya, agar kita mengetahui. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan ya. Ini masih dasar sekali ya untuk gambar teknik, pengenalan alat-alat gambar, meskipun kalian mungkin sudah tidak asing ya untuk yang seperti ini ya, karena kertas gambar. Nah, kertas gambar, nah ini ukuran kertas gambar ya. Nah, kertas gambar mungkin ini ada yang belum tahu ya, ada yang belum ukurannya ya terutama ya. Nah, kalau kertas, ukuran kertas dari A0 sampai A5 misalkan atau A6 itu ukurannya berapa sebenarnya toh. Nah, ini juga perlu kalian ketahui gitu ya. Nah, ini ukuran kertas ya. Kalau dimensinya ini ya, atau nanti di bawah ini juga ada ya. Jadi ukuran awal itu adalah ukuran A0 dengan ukuran 841 mili kali 1189 mm ya. Sebelah sini adalah inci, tapi yang ini adalah yang sering kita pakai menggunakan lebih familiar dengan satuan milimeter ya. Nah, jadi panjang lebarnya ya untuk ukuran A0, nah ini A0 ini yang paling luar ya. Luar. Kalau kertas A0 kita bagi dua, yaitu menghasilkan kertas ukuran A1 ya. A1 di sini. 594 kali 841 ya. Jadi lebarnya yang tadi menjadi panjang ya. Kemudian lebarnya adalah separuhnya dari kertas A0 ya. Setengah dari panjang A0. A1 ya. Ini juga A1 lebarnya ya. Kemudian kalau kertas A1 dibagi dua ya, membaginya ke menyilang seperti ini ya. Horizontal, maka didapatkan ukuran kertas A2 ini ya. Ini dibagi dua. Ukuran kertas 2 ya. Lebarnya itu adalah lebar A1 sama ya. 594 ya. Dikali dengan 420. Tengahnya, paruhnya jadi panjang kertas A1. Begitu juga kertas A3 ya. Kertas A3 ini nanti yang sering digunakan ya kertas A3 ya. Ini dibagi dua. Kertas A2 dibagi dua ya. Dibagi dua, dapat kertas A3 ya. Ukurannya ini yang bawah ya. Nah, ini nanti yang sering digunakan ya, digunakan untuk menggambar atau membuat poster ya, membuat poster juga pakai kertas A3 banyak kan yang ditempel-tempel di papan pengumuman misalkan ya, papan pengumuman kampus ya, ya lowongan pekerjaan, lowongan apa lagi, informasi ya, informasi kegiatan mahasiswa ya, pendaftaran, pembukaan rekrutmen, pengurus ya, unit kegiatan mahasiswa misalkan ya, menggunakan kertas A3.
dan lain sebagainya ya. Nah, A3 dibagi 2 dapat A4 gitu ya. Kemudian A4 dibagi 2 menjadi ukuran kertas A5. HPS itu ukuran 4, 14 dipotong bagi 2 itu dapat ukuran kertas A5. Ya, jelas ya untuk ini. Ini dasar sebagai ukuran-ukuran kertas ya. Nah, papan gambar, meja gambar ya. Ini apa? Adalah meja yang digunakan untuk menggambar teknik ya. Ini zaman dulu apa namanya? Masih sering digunakan ya. Masih sering digunakan. Bentuknya nanti di belakang ada ya. Seperti ini gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Kalau di Karangmalang dulu ada ya, atau kalau di Wates masih ada atau tidak ya. Jadi bentuknya papan gambar tapi ada kemiringan sekian derajat ya, agar memudahkan seorang drafter atau penggambar eh, secara manual ini, penggambaran secara manual ya. Permukaan rata ya, dibuat miring ya, agar tidak lelah ya. Misalkan kalau harus membungkuk itu terlalu capek. Ukuran sekitar 90 100 kali tebalnya 3 mili, 3 cm ya. Nah, itu kertas gambar ya. Dulu kalau di lab gambar itu yo terdapat meja-meja gambar seperti ini begitu ya. Memang peruntukannya lebih ke arah gambar konstruksi mestinya ya kalau yang seperti ini ya. Atau kalau yang di sipil itu sipil perencanaan masih menggunakan apa namanya peralatan ini atau tidak saya tidak tahu ya. Nah, ini ada mesin atau lengan gambarnya ya dan mistar atau penggarisnya. Nah, ini papan gambarnya dan lebar seperti ini. Nah, ini dipakai untuk menggambar secara manual ya. Ini juga dituntut ketelitian tentunya ya menggambar. Dulu saya waktu D3 S1 begitu ya, jurusan D3 ya kalau nggak salah ya, dapat gambar teknik juga ya. Gambar teknik, kalau saya jurusannya teknik telekomunikasi, dulu itu saya masih menggambar manual juga ya, tahun 2004 atau 2005 begitu ya, 2003 sampai 2006 lah sekitar gitu. Menggambar jaringan telekomunikasi ya, jartel ya namanya, jaringan telekomunikasi, ada jarlis, jaringan listrik, jaringan ya macam-macam ya. Nah, itu juga masih manual ya, jadi menggunakan kertas kalkir ya. Jadi disuruh membuat jaringan telekomunikasi untuk sekian ribu pelanggan begitu ya. Datanya data real dari lapangan. Nah, kan tugasnya sangat berat saat itu ya. Jadi harus apa? Nyari data ke kantor Telkom begitu ya. Data pelanggannya berapa di daerah misalkan apa namanya? Kayak waktu itu di Jawa Barat begitu ya. Misalkan di kecamatan ini atau di kabupaten ini ada berapa ribu pelanggan gitu ya. Nah, misalkan ada sekian ribu pelanggan. Oh, jadi dari sentral telepon itu nanti digambar, ditarik ya menurut data yang ada begitu ya. Untuk kecamatan ini sekian ratus pelanggan, sekian ribu pelanggan. Jadi dibutuhkan berapa tiang apa namanya? Berapa tiang telepon yang dibutuhkan ya. Kalau di tiang telepon itu namanya distribution point ya. Jangan dulu saya belajar. Ada DP ya. Dan ada MDF. MDF itu keluaran dari sentral telepon ya. Nanti ada dipasang rumah kabel ya. Jadi menggambar ya itu simbol apa sentral, menggambar simbol MDF, menggambar simbol rumah kabel ya. Rumah kabel itu kapasitas sekian SST, sekian sambungan ya, sekian ribu sambungan, nanti sampai distribution point itu ada yang 10 pelanggan atau 20 pelanggan. Iya, seperti itu ya. Itu ya, contohkan saja yang misalkan gambar petanya ya. Untuk area misalkan itu ya, sentral ya, gitu ya, dan connecting ya, gitu. F gitu, ditarik ya. Nah, simbol-simbolnya saya udah lupa ya. Ada rumah kabel ya, untuk RK, sekian sekian ratus pelanggan ya, nanti ditarik lagi ya. Apa kembali lagi di sini ya, ditarik ke sana.
bulat ya. Bulat. Bulat. Ya, gambarnya secara manual ya. Tapi ada aturan-aturannya ya. Cuman saya lupa ya. Katanya real ya. Untuk satu kabupaten misalnya, gambar satu lembar kertas ya ukuran A0 ya, kan lebar sekali ya, hampir 1 meter. Nanti gambar seperti ini. Dari RK ini kapasitasnya misalkan 2000 pelanggan gitu ya. ST. Itu justru di masing-masing DPO daerah sini hanya sedikit pelanggannya ya, pasang 10 SST ya, karena di distribution point itu paling maksimal itu 20 SST ya, 10 SST. Nah, ya termasuk berat juga ya, padahal berkelompok waktu itu 3 orang atau berapa yang satu kelompok. Ya, tapi karena data real dan banyak sekali gambar ini banyak banget jadinya perkembangannya ya, kemana-mana ya, tarik lagi atau RK lagi ya, ya sesuai dengan standar dan standarisasi simbol tadi ya. Ya ini satu gambar A0 itu penuh ya. Ya itu salah satu contoh ya gambar apa teknik fungsinya apa ya. Ini manual juga waktu itu saya menggambarnya secara manual menggunakan apa kertas kalkir, kemudian drawing pen ya begitu ya, atau rapido ya, nanti di belakang ada. Nah ini penempatan kertas saja. Mistar ya, mistarnya ya standar, ada yang mistar T ya, maupun segitiga ya, sepasang segitiga. Sepasang segitiga ini yang sering digunakan ya untuk menggambar teknik ya. Satu itu sebagai acuan ya, kemudian satunya lagi digunakan untuk menggeser ya, biar mendapatkan garis yang lurus ya, tegak lurus. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita harus belajar secara manual ya, menggambar garis tepi maupun menggambar etiket gambar gitu ya. Oke, nah, ini penggaris macam-macamnya ya, ada segitiga maupun yang T tadi udah ada ya di depan. Nah, ini yang T biasanya bentuknya besi ya. Kalau yang ini ada yang bentuknya aluminium, ada juga yang dari mika ya. Nah, untuk busur derajat itu digunakan untuk menggambar sudut ya, menggambar sudut, sedangkan jangka biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran ya. Nah, ini busur derajat bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah jangka ini untuk menggambar lingkaran ya. Jadi sebagai acuan ya, mestinya sudah pernah menggunakan semua atau ada yang belum. Nah, kalau yang SMK biasanya ada pelajarannya ya, yang menggunakan apa namanya peralatan gambar ini ya. Nah ini untuk busur segitiga, ada gambar busurnya juga ada. Mereknya bisa macam-macam, ada yang terkenal Rotring ya, Butterfly gitu ya. Nah ini busur bentuknya seperti ini, mau udah tahu semua ya, dari kecil sudah dapat ya. Cuman kadang-kadang ada yang salah ya, besarnya sudut berapa 110 derajat gitu ya. Nah, gambarnya dari mana ke mana, tinggal titik acuan nolnya kemana gitu ya. Nolnya di sini berarti ya tinggal tarik ke kanan 40 derajat, gambarnya mana ke kanan, salah ya. Nah, nanti ada yang dari 0 sampai 180, 0 sampai 180, dan 0 sampai 360 ya penuh, satu putaran penuh ya, lingkaran bentuknya. Nah ini jangka modelnya macam-macam ya, ada yang ukurannya juga macam-macam, ada yang untuk menggambar lingkaran dengan diameter yang besar ataupun yang kecil gitu ya. Nah ini ujungnya juga kadang bisa diganti atau diputar ya, ada yang berbentuk pena maupun berbentuk pensil ya. Nah, isinya pensilnya ini bisa di gonta-ganti juga ya, di refill. Nah, kalau ini bisa diganti dengan pen ya, dengan tinta. Peruntukannya pun macam-macam. Nah, kemudian ada mal atau sablon ya, itu ada penggaris. Mal atau sablon itu adalah penggaris yang di tengahnya ada bentuk-bentuknya ya, entah itu kotak, entah itu persegi, entah itu elips ataupun lingkaran, rektangular gitu ya. Segitiga, fungsinya apa ya? Untuk mempermudah ya menggambar ya. Seperti tadi misalkan saya menggambar mal, bentuknya saya tunjukkan dulu. Nah, seperti ini ya. Fungsinya apa ya? Nanti
di beberapa gambar teknik memang membutuhkan ada simbol yang seperti itu ya, segitiga kecil. Ada simbolnya yang dengan lingkaran ya, kecil, mungkin ada yang juga menggunakan segitiga kecil yang menggambarkan apa gitu ya. Segitiga kecil. Nah, kalau misalkan gambarnya secara manual lebih lama, atau kalau udah cetakannya lebih mudah ya. Kotak kecil, gitu. Lingkaran ya. Gambar secara manual lama ya, kita tinggal pakai mal saja, pakai cetakan ya, itu akan. Nah ini ya. Nah ini biar apa namanya? Nah ini macam-macam bentuknya ya. Dengan kebutuhan tertentu ya, tertentu. Nah ini macam-macamnya ya. Ini huruf mal huruf ya, untuk menulis ya. Jadi ada penggaris yang di dalamnya ada bentuk-bentuk huruf, nanti tinggal mengikuti ini saja begitu ya. Bisa menulis dengan apa namanya? Bantuan mal ya, sehingga hurufnya tercetak ya. Secara manual ya. Nah, mengenai pensil ya, pensil batang sudah tahu semua tentunya ya. Yang tengahnya ada apa isinya begitu ya, menyatu dengan pensil. Nah, cuman mungkin yang ukuran ini yang belum ada mengenal ya. Ada H, ada B, ada macam-macam nanti, bahwa beli pensil yang 2B ya, 2B itu berarti yang ini ya, lunak ukurannya ya. Kalau yang H itu adalah sedang, yang ini adalah keras ya. Semakin besar apa angkanya maka semakin lunak ya. Ini semakin lunak, ke bawah juga semakin lunak ya. Tapi ini yang keras, ini yang H ini semakin keras ya, 9H. Nah, ini macam-macam simbol ya untuk apa namanya? Jenis pensil. Pensil mekanik semuanya juga sudah tahu ya, tinggal ujungnya mau dipakai yang ukuran berapa milimeter ya. Nah, ini dulu kuliah mesti punya ya. Sekarang ya, dulu saya kuliah mesti punya ini ya, karena dipakai buat gambar ya, gambar teknik waktu itu. Ya, ada rotring, ada apalagi ya. Banyak kan rotring ya mereknya ya. Dari 0,3 sampai 1 milimeter ya. Ya, ini bisa diisi ya depannya ya. Apa namanya? Pensilnya ya, bisa diisi ulang. Kalau habis bisa diisi ulang. Nah, Rapido ini kayak semacam boxy ya, kalau kita bilangnya boxy, dengan ukuran tadi sama ya. Ini mereknya ada Rotring, Saddler, Faber-Castell dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada merek lain yaitu driving pen ya. Ukuran jadi 0,05 sampai dengan 0,8 ya. Kemudian ada yang lebih tebal lagi ya. Peruntukannya ya nanti tergantung standarisasinya bentuknya seperti apa. Oh, ini Rapido ya, bisa juga di refill ya, tintanya ya, ada yang bisa di refill tintanya. Ada cara membersihkannya seperti apa ya. Nah, ini teknik-tekniknya ya, Rapido. Oke. Oke ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan silakan. Nanti kalau yang di diktat itu juga mirip ya isinya ya. Saya rasa bisa diikuti ya materinya ya, tidak terlalu susah ya, hanya pengenalan, kemudian hal-hal apa teknis tadi terkait dengan fungsi dan lain sebagainya ya. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan saya sambil presensi ya. Kelas sebentar. Febriani ada? Hadir, Pak. Febriani hadir. Farel Hadir, Pak. hadir. Bintang Hadir, Pak. hadir. Bintang ada ya. Alika Hadir, Pak. Alika hadir. Kemudian Farhan Hadir, Pak. hadir. Hengki Hengki ada Hengki. Hengki Wildan ada ya. Ada Muhammad Hadir, Farid. Pak. Muhammad Farid
Hadir, Pak. Oke. Oke. Krishna. Nah, Tanzila. Hadir, Pak. Tanzila. Oke. Kemudian Syahrial. Hadir, Pak. Yang saya hafal ya. Adi Yoga. Hadir, Pak. Adi Yoga hadir. Zaki. Hadir, Pak. Hadir. Zakaria. Hadir, Pak. Baik. Aldi. Hadir, Pak. Hadir. Agung. Hadir, Pak. Agung. Budi ya. Ari Kurniawan. Oh, ya, ada. Present. Hadir, Pak. Present hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Bisa ketemu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya kira masih mudah ya di awal ini. Tidak ada permasalahan yang susah ya. Sama teknik ya. Kemudian nanti bisa kalian download materinya ya. Ada di Bismart ya. Saya tambahkan. Bismart itu juga ada diktat ya. Diktat juga isinya hampir mirip ya. Hanya yang di paparan itu hanya menjelaskan yang ada di eh, diktat saja ya terkait dengan ini langsung ke apa alat-alat gambar ya, peralatan gambar ya, pensil huruf H ya, hard ya, H itu artinya hard ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, ini jadi pengetahuan ya pada H hard ya. Kemudian jadi keras tadi saya bilang. Nah, ini ya. H itu keras ya, hard ya. F itu com ya. Oh, oke, oke, F ya. Biasanya gunakan untuk menulis ya kalau F itu ya. Tempat kepalasannya di bawah pensil H ya. Sedangkan HB ya, hard black ya, HB. HB itu hard black. Kemudian untuk menulis pasal Oke ya. Baik, sedangkan B itu artinya black ya, 2B. Pakai sering itu 2B ya, untuk komputer ya. Ini 1B sampai dengan 9B ya. 9B ya. Semakin B-nya semakin besar, maka tingkat kehitamannya semakin tinggi ya. Nah ini ya. Nah, B seperti ini, dari 9B ya semakin tebal ya. H itu 9H itu yang paling keras ya, makanya tulisannya ininya abu-abu ya, karbon. Penghapus saja yang ada ya. Penghapus tidak tahu semua, sebenarnya ada beberapa macam penghapus sebenarnya ya. Ada penghapus yang lunak ataupun penghapus yang soft eraser ya, penghapus yang keras ya, biasanya untuk tinta ya, kayak super hard ya. Dan penghapus itu ada pelindung penghapus ya. Jadi misalkan penghapus itu tidak optimal ya, misalkan mau menghapus bagian tertentu, maka cukup diletakkan ini agar tidak menghapus yang lain ya, karena kalau kita busa atau menghapus itu kan pasti kanan kirinya kena ya, kena hapusan ya. Misalkan tadi yang saya gambarkan ya, di sini jadi dicat ya. Oke ya. Gambar itu misalkan bagian tertentu yang akan dihapus
selain ini pelindung penghapus ini peralatan manual pena rapido dan itu tadi ukuran rapido ya tadi belum ya rapido biasanya ada warnanya ya yang menunjukkan ya ukurannya berapa 0,5 itu yang ini adalah yang coklat ya. Jadi 0,25 ya. Dibedakan berdasarkan warna penanya. Oke, kemudian kertas tadi ya warna A0 yang paling luar ya. Bagi dua itu dapatkan ukuran yang dari A3 A4 ya A5 itu sama ya besar juga sudah disampaikan tadi. Nanti untuk tugasnya ini ya ada tes formatif di sini ya 3 poin ya nanti bisa dikerjakan ya setelah ini ya itu untuk bahan evaluasi tentang apa yang disampaikan materi hari ini. Nah, nanti tugas 1 ini ya kalau nggak salah atau sudah saya perbaiki atau belum ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti persiapkan ini ya, persiapkan peralatan gambar yaitu apa gambar kertas gambar ukuran A3 ya, kemudian pensil HB dan 2B ya, kemudian sepasang penggaris segitiga ya, pasang penggaris segitiga tadi yang ada di gambar tadi ya di awal ya, nggak ada yang nggak jelas. Penghapus ya. Nah, ini nanti persiapan pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pengumpulan sampah yang tadi ya saya tambahkan tempat pengumpulan di sini saja ya. Tugasnya ada di diktat ini ya halaman terakhir ya. Nanti pengumpulannya saya tambahkan saja ya. Untuk tempat pengumpulan ya. Update-nya di sini ya. Ini dari tanggal 1 minggu ya sekitar ya. Kalau nggak salah. Untuk sampai pertemuan hari sebelumnya ya. 8 15 ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil ini. Ya, silakan. Kita tugas tadi itu ya. Ini tugasnya saya kumpulkan ya. Saya edit aja dulu. Ini nanti disiapkan saja ya. Kalau yang ini untuk mengumpulkan yang ini ya dari tugas yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya.
Oke ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya, untuk pengumpulan. Oke, sudah jelas untuk materi hari ini dan tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mas Present. Ya, Ya. monggo, monggo. Untuk tes formatif itu boleh diketik atau harus ditulis? Diketik boleh, Mas. Diketik saja. Ya, nanti dibuat PDF begitu ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Diketik saja. Ya, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Aldi. Itu yang dipersiapkan penggarisnya itu yang besar atau yang kecil, Pak? Segitiga, yang penggaris segitiga itu. Oh, yang besar ya. Nanti kita pakainya ukuran kertas A3 ya. A3 ya. 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 Yang kecil nanti apa? Terlalu kecil tidak apa? Susah nanti ya. Untuk gambarnya jadi harus maju mundur maju. Oke ya, terima kasih Mas Aldi ya. Oke, ada yang lain? Kalau mau tanya Pak, Ya. segini tuh cukup besar tuh Pak? Nah, itu cukup Mas itu. Itu berapa ukurannya? Kurang tahu ya Pak. Nah, itu ada sentimeternya tuh, sentimeternya itu Oh, ada. sentimeternya sampai Nah. 33 cm Pak. Ah ya, 33 cm ya, cukup. Cukup Mas. Ya, sekitar segitu. Kan ada yang lebih kecil lagi soalnya ya. Kalau yang kecil terlalu kecil apa namanya nanti. Yang kecil gini Pak. Nah, itu ya itu kecil itu ya. Oh iya. Ya. Ya, saya kira cukup insya Allah yang tadi 30 ya, 30 cm ukurannya. Ya, itu ada yang apa Mas Bintang ya bisa memperlihatkan tadi ya, ada bisa melihat semua. Soalnya nanti kalau untuk menggambar garis tepi biasanya sesuai dengan apa aturan itu ya, nanti menggunakan dua penggaris segitiga ya. Jadi penggaris yang satu itu sebagai acuan ya. Nah, penggaris yang satunya itu nanti yang naik turun ya untuk menggambar apa namanya agar sudutnya bisa 90 derajat ya, maka bisa digunakan dua penggaris segitiga ya saling dihimpitkan ya. Nah, sebagai apa acuan relnya yang satu nanti bisa maju mundur gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan atau ada kesulitan? Ada yang kesulitan untuk mencari? Kalau misalkan ada kesulitan untuk mencari di daerahnya susah begitu ya, ya apa namanya mungkin kalau ada yang di rumah ukurannya kecil ya enggak apa-apa dipakai ya. Kalau ada kesulitan ya. Atau misalkan hanya ada satu penggaris segitiga sama satu penggaris biasa ya enggak masalah ya. Kalau merasa kesulitan untuk mencari ya, jangan terlalu di ini ya. Biasanya ada yang susah di daerah tertentu susah untuk mencari apa peralatan-peralatan penggaris seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya, siapa ini? Ada pertanyaan? Untuk tugas hari ini apa ya Pak? Soalnya tadi suaranya kecil. Oh ya, Mas Ari ya, tadi ya tugasnya ada di Bismart ya, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi tugas pertama itu ya. Ini adalah ada tugas ini mempersiapkan alat gambar ya. Mempersiapkan alat gambar itu terdiri dari ya kertas ukuran A3 ya, bisa buku gambar A3 nggak apa-apa ya. Ataupun kemudian yang kedua adalah pensil ya, pensil 2B dan HB ya. Kalau misalkan HB tidak tersedia ya 2B nggak apa-apa ya. Itu dua-duanya atau satu aja Pak? Dua-duanya ya, dua-duanya kalau misalkan apa di sana tersedia ya ada ya di itu dua-duanya, tapi kalau misalkan merasa kesulitan ya cukup 2B ya, cukup 2B ya. Soalnya nanti kalau HB itu ya apa namanya hasilnya biasanya kalau nanti kan hasilnya di foto toh, kalau di foto pensil biasanya rada pudar ya kalau hasil fotonya, makanya 2B yang rada apa hitam ya, black ya. Kalau misalkan tidak ada HB ya cukup 2B saja sudah cukup ya. Nah, kemudian
ada sepasang penggaris segitiga ya. Nah, tadi misalkan ada kesulitan untuk ini mencari di daerah sana ya, boleh menggunakan yang satunya penggaris biasa nggak apa-apa ya. Nah, yang satu biasanya digunakan untuk acuan ya. Kemudian penghapus ya, ini penghapus standar ya, di mana-mana ada, saya rasa. Nah, itu tugas yang untuk mempersiapkan alat gambar. Kemudian untuk yang tugas berikutnya itu ada dikerjakan tes formatif yang ada di halaman terakhir ya. Ada modul 1. Diktat modul 1 di sini ya. Nah, ini ada tugasnya yang paling bawah ya. Di halaman 10 itu ada tes formatif ya. Nanti bisa dikerjakan ini ya. Nanti silakan boleh diketik ya, diketik kemudian di PDF-kan ya. Kemudian diupload ke Bismart lagi ya. Tempat uploadnya di mana? Ada di sini ya, di bawah ya. Tempat pengumpulan sini ya. Nah, di sini nanti kalian bisa submit ya. Nah, kalau di halamannya kalian ada submit ya. Nanti batas waktunya sampai hari ini ya, hari Rabu ya. Ya, ini nggak terlalu susah ya. Hanya untuk evaluasi, tapi ini masuk ke dalam penilaian ya. Sejauh mana kalian memahami apa yang disampaikan. Oke, jelas ya tadi ya, Mas Ari. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Mana tadi? Oke, dia masuk. Oke. Baik ya, sudah jelas semua ya? Jam 10 hampir ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Kalau ada yang belum jelas terkait dengan materi ataupun tugasnya. Oke, saya kira sudah jelas semua ya apa yang saya sampaikan hari ini ya. Kemudian masih ada sisa waktu, bisa kalian belajar secara mandiri ya, kerjakan tugas yang tadi ya. Kemudian jika sudah selesai silakan kalian upload ya di Bismart ya. Kemudian untuk selanjutnya bisa mempersiapkan peralatan gambar ya, silakan bisa mempersiapkan, misalkan belum ada di rumah ya, syukur-syukur kalau sudah ada bisa dimanfaatkan yang di rumah ya, tidak harus mencari yang baru ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya, kalau ada pertanyaan lanjutan atau susulan bisa ditanyakan melalui WA ya. Kalau ada silakan ya. Kalau sudah merasa cukup maka pertemuan hari ini saya kira juga sudah cukup ya. Materi sudah saya sampaikan dan ya sedikit pertanyaan tadi diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Kemudian untuk selanjutnya bisa mengerjakan tugas secara mandiri ya. Oke, kalau sudah silakan upload di Bismart ya, jangan ditunda-tunda ya. Misalkan sekarang sudah selesai ya langsung aja upload ya, biar tidak menumpuk ya. Karena saya yakin di mata kuliah yang lain juga banyak tugas ya. Mestinya ya, ada tugas setiap kali pertemuan mesti ada tugas ya. Karena mode pembelajaran secara daring jadi lebih banyak ya tugas untuk dipelajari secara mandiri ataupun kalian mencari referensi-referensi dari sumber yang lain. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri bersama ya dengan doa ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, dapat diakhiri ya. Terima kasih partisipasinya sudah bergabung di pembelajaran secara daring hari ini ya. Untuk selanjutnya ya tadi saya sampaikan silakan dikerjakan ya tugasnya secara mandiri ya. Kemudian